bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak lagi memiliki agenda pekerjaan pasca pemilu pilkada ini. Bagaimana Ibu menanggapi isu tersebut? Kami bekerja aktif secara kolektif kolegial. Masih bekerja berkantor dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kembali ke divisi teknis penyelenggara ya. Bisa diibaratkan dengan jantungnya Komisi Pemilihan Umum. Jadi divisi ini nih bertanggung jawab memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Apa sih yang dimaksud dengan dapil itu sendiri? Yang merupakan panggung para calon legislatif berkontestasi. Harapannya dengan adanya dapil, masyarakat tuh lebih mengenal siapa sih wakil mereka dan serta tahu kepada siapa mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka dan meminta pertanggungjawaban. Bagaimana Ibu mekanisme untuk menetapkan alokasi kursi di DPRD ini sendiri? Kita tetap berpedoman ya kepada PKPU tentang penataan dapil nantinya, dan juga itu berkaitan dengan jumlah penduduk Kabupaten Lahat. Yang terpenting bagi kami itu bagaimana suksesnya ajang 5 tahun sekali ini di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Lahat, tempat kita ngobrol santai soal demokrasi dan pemilu. Teman pemilih dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan menikmati obrolan kita pada hari ini sampai tuntas. Teman pemilih, hari ini kita akan mengenal dekat Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Bersama saya Desti, kita akan mengulik apa saja sih peranan dari divisi ini di balik suksesnya demokrasi. Untuk itu, telah hadir secara langsung di studio podcast KPU Kabupaten Lahat, Ibu Elva Rani selaku anggota KPU Kabupaten Lahat yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Langsung saja, terima kasih Ibu sudah hadir di studio podcast KPU Kabupaten Lahat dan selamat siang Ibu. Selamat siang Desti, selamat siang teman pemilih. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk hadir di KPU, podcast KPU Kabupaten Lahat. Terima kasih, maka kesempatan ini saya dapat menjelaskan tentang Divisi Teknis Penyelenggaraan. Baik Ibu kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka ada baiknya Ibu berkenalan terlebih dahulu dengan teman pemilih sebelum kita lanjut berbincang. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, perkenalkan nama saya Elva Rani selaku anggota KPU Kabupaten Lahat Divisi Teknis Penyelenggara. Oke, teman pemilih, Ibu Elva ini bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Komisi Pemilihan Umum pada awal Januari 2024. Betul begitu ya Ibu? Betul, saya dan teman anggota KPU Kabupaten Lahat tepatnya dilantik di tanggal 22 Januari 2024. Baik, 22 Januari 2024. Lalu pada 14 Februari 2024-nya langsung mengikuti pagelaran pemilu dan pilkada. Ibu dengan waktu yang sangat mepet itu bagaimana Bu? Apakah Ibu sempat kewalahan atau bagaimana? Nah, itu tantangan pertama saya ya. Jadi saya harus beradaptasi secara singkat, belajar cepat, dan harus bisa bagaimana pengambilan keputusan dan dalam eksekusi yang tepat. Namun saya sudah siap nih secara mental maupun ilmu pengetahuan kepemiluan. Bahkan bukan sejak dilantik, bahkan sejak saya sudah berkeinginan untuk bergabung menjadi keluarga besar KPU Kabupaten Lahat. Baik, jadi jauh-jauh hari Ibu sudah mempersiapkan diri maupun mental maupun ilmu pengetahuan kepemiluan sehingga Ibu bisa langsung terjun memimpin gelaran pemilu pilkada 2024. Tapi walaupun begitu, namun tentu itu tidak mudah dihadapi oleh Ibu Elva karena seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Lahat ini salah satu yang memiliki cakupan daerah pemilihan terbesar di Sumatera Selatan. Betul begitu Ibu? Ya, betul sekali Desti. Jadi istimewanya Kabupaten Lahat memang benar memiliki salah satu yang terbesar di Sumatera Selatan, di mana meliputi 24 kecamatan dan dibagi menjadi 7 dapil, lalu memiliki 377 kelurahan desa dan DPT di tahun 2024 ketika pemilu sebanyak 316.650 dan memiliki TPS ketika pemilu 1.350 TPS. Jadi cukup banyak ya. Dan kami harus melayani dalam 1 hari karena sistem di pemilu di Indonesia kan one step election ya.
Bahkan tidak dipungkiri kami sempat juga bermalam ketika salah satu tahapan terjadi. Oh, sempat bermalam Ibu. Iya. Menarik sekali, bagaimana tuh Bu ceritanya? Oke, salah satu yang saya ingat aja ya, kami sempat bermalam tuh ketika ada tahapan penerimaan pendaftaran pencalonan melalui jalur perseorangan, dan ada salah satu tahapan itu adalah pemeriksaan fisik dokumen, yaitu model B1 KWK perseorangan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Dengan waktu yang sangat mepet dan kita berpacu oleh waktu, jadi tidak ada jalan lain. Kami tim divisi teknis penyelenggaraan Kabupaten Lahat memutuskan untuk menyelesaikan dengan menginap di kantor. Tapi itulah faktanya ya, itu memang satu tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Dari fakta-fakta tersebut tidak akan lepas dari proses demokrasi. Tidak akan lepas dari proses demokrasi. Baik, jadi itulah teman pemilih contoh dari dinamika pemilu dan pilkada 2024. Senang sekali kita bisa mendengarkan langsung nih dari tuan rumah yang punya acara. Baik, setelah melewati proses panjang itu Ibu, bagaimana perasaan Ibu pasca pemilu pilkada 2024? Yang pertama saya ucapkan pasti rasa syukur ya. Alhamdulillah saya dan teman-teman divisi lain beserta keluarga KPU Kabupaten Lahat serta pihak terkait, stakeholder, juga hingga masyarakat Kabupaten Lahat yang berpartisipasi aktif dalam pagelaran acara itu akhirnya bisa menyelesaikan dan menyelesaikan tanggung jawab itu secara baik dan lancar. Namun kesuksesan ini seiring ya dengan riak-riaknya permasalahan yang ada, dengan perjuangan kami yang sangat luar biasa. Namun kami lalui semuanya dengan sukacita dan penuh perjuangan. Yang terpenting bagi kami itu bagaimana suksesnya ajang 5 tahun sekali ini di negara ini. Tuh. Yang terpenting bagi rekan kita di Komisi Pemilihan Umum adalah suksesnya ajang 5 tahun sekali. Luar biasa sekali Ibu. Nah, teman pemilih, kalau kita hanya datang pada hari H dan langsung melakukan pencoblosan begitu, namun rekan-rekan kita di Komisi Pemilihan Umum ternyata bekerja keras tuh untuk menyelenggarakan pemilu Pilkada 2024. Untuk itu teman pemilih, kita berikan aplaus kepada rekan kita di Komisi. Sudah kami dengarkan bersama dan kami rekam bersama perjuangan rekan-rekan di Komisi Pemilihan Umum. Namun Ibu, di pasca pemilu Pilkada 2024 banyak berseliweran isu-isu di luar sana yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak lagi memiliki agenda pekerjaan pasca pemilu Pilkada ini. Bagaimana Ibu menanggapi isu tersebut? Nah ini pertanyaan bagus ya, termasuk juga pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya ingin meluruskan yang sebenarnya, yang sudah hal ini lumrah beredar di masyarakat. Mungkin seperti Desti tadi bilang di awal, tak kenal maka tak sayang. Jadi tidak kenal baik secara KPU, maka isu ini terus beredar bertahun-tahun. Maka dengan podcast KPU ini mungkin saya juga harus mengatakan bahwa isu tersebut sangatlah tidak benar. Baik Ibu, saya potong sebentar. Ya. Silahkan ke kamera Ibu, diulangi bahwa isu tersebut tidak benar. Silahkan Ibu. Sekali lagi saya katakan bahwa isu tersebut itu tidak benar. Saya jelaskan, jadi 5 divisi yang terkandung dalam KPU ini, saya seperti divisi teknis penyelenggara, lalu ada divisi perencanaan dan data informasi, ada divisi keuangan umum logistik, juga ada divisi hukum dan pengawasan, dan ada divisi SDM Parmas. Kami bekerja aktif secara kolektif kolegial, masih bekerja berkantor dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan mendukung divisi-divisi lainnya. Seperti kemarin ada divisi Rendatin, mereka aktif melakukan pemutahiran data PDBB, dan itu tetap kami melaksanakan pleno dan itu tetap berkelanjutan pemutahirannya. Lalu teman-teman dari divisi SDM juga tetap mensosialisasikan pemiluan, dan ada juga mereka pemilih pemula itu juga diaktifkan agar diberitahukan untuk pemilih pemula mereka memilih hak untuk memilih hak suara ya. Dan juga untuk divisi saya teknis penyelenggara, banyak kegiatan yang kami lakukan kemarin, baru menyelesaikan kajian teknis, juga baru menyelesaikan berbagi pengalaman dalam rangka review tahapan pemilu dan pemilihan yang mana diikuti oleh KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia.
Lalu kemarin juga baru selesai pendokumentasian kegiatan tahapan baik pemilu dan pemilihan, yang mana laporan itu dikirimkan ke KPU RI, Desti. Jadi saya nyatakan isu itu sangat tidak benar. Nah, teman pemilih, sudah kita dengarkan secara langsung konfirmasi dari Ibu Elva bahwa walaupun tahapan pemilu Pilkada 2024 sudah usai, namun teman kita di Komisi Pemilihan Umum masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing divisi. Nah, teman pemilih yang penasaran dengan apa saja kegiatan di Komisi Pemilihan Umum, kalian bisa mengunjungi akun resmi Instagram, Facebook, maupun kanal YouTube KPU Kabupaten Lahat. Nah, teman pemilih, di obrolan sangat menarik lagi, kita lanjut menelisik tentang peranan divisi ini di Komisi Pemilihan Umum. Silakan Ibu. Baik, kembali ke divisi teknis penyelenggara ya. Bisa diibaratkan dengan jantungnya Komisi Pemilihan Umum. Kenapa nih bisa dikatakan seperti itu? Karena divisi ini hadir mulai dari awal tahapan hingga akhir tahapan. Mulai dari pendaftaran, pencalonan, perhitungan, rekapitulasi hingga penetapan hasil. Jadi divisi ini nih bertanggung jawab memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Seperti itu. Jika tadi Ibu menyebutkan diibaratkan sebagai jantungnya Komisi Pemilihan Umum, Bu. Jika Desti menyimpulkan, Bu, sebagai jantung tentunya divisi ini sangat penting dan tentunya memiliki tugas yang cukup berat. Nah, benar begitu Ibu? Ya, bisa dikatakan begitu, Desti. Nah, sebagai jantungnya Komisi Pemilihan Umum, Bu, apa saja tugas dari divisi ini sendiri? Baik, secara garis besar, divisi teknis penyelenggara bertugas untuk mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, mensupervisi, serta mengevaluasi seluruh terkait dengan kebijakan. Nah, secara tugas itu ada 7 sebenarnya, Desti ya. Yang pertama ada pengusulan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi. Lalu ada verifikasi partai politik dan anggota DPD. Yang ketiga adalah pencalonan anggota peserta pemilu dan pemilihan. Yang keempat adalah kegiatan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara. Yang kelima adalah penetapan hasil beserta dokumentasi. Yang keenam adalah pelaporan dana kampanye, dan ketujuh pengganti antar waktu anggota DPRD bila ada. 7 dia tugasnya. Ada 7 ya. Ya, teman pemilih, semakin banyak kita mengobrol bersama Ibu Elva ini, semakin kita tahu bahwa divisi ini ternyata memiliki tugas yang cukup kompleks dan cakupan yang cukup luas. Ya. Ibu, dari ke-7 tugas yang Ibu sebutkan tadi, saya tertarik sekali dengan tugas yang pertama, yakni terkait dengan penataan daerah pemilihan dan juga alokasi kursi di DPRD. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan dapil itu sendiri? Baik ya, dapil kita bisa sebutnya dengan dapil, bahwa dapil itu adalah sebenarnya adalah daerah pemilihan. Itu ada merupakan suatu kesatuan wilayah yang terdiri dari gabungan kecamatan-kecamatan yang dibentuk berdasarkan jumlah penduduk untuk mengalokasikan jumlah kursi. Nah, sebenarnya daerah pemilihan ini adalah pembahasan sangat krusial yang merupakan panggung para calon legislatif berkontestasi untuk merebutkan suara. Baik Ibu, lalu apakah tujuan dari pembentukan dapil itu sendiri Ibu? Atau untuk memudahkan proses kampanye atau bagaimana Bu? Baik, tujuannya sih semata-mata untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat yang dipilih. Harapannya dengan adanya dapil, masyarakat tuh lebih mengenal siapa sih wakil mereka dan serta tahu kepada siapa mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka dan meminta pertanggungjawaban, seperti itu. Baik, tujuan yang sangat menggambarkan harmonisasi antara politik dan kepedulian terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan tujuan yang sangat strategis, Bu. Tentunya penataan dapil ini tidak boleh sembarangan. Adakah prinsip-prinsip yang harus dilakukan selama penataan dapil ini, Bu? Baik, prinsip-prinsip ya. Kita kembali sebagai penyelenggara, kembali ke pedoman kita di PKPU, peraturan KPU itu ada di nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemilihan umum. Di situ dinyatakan bahwa
pembagian dapil ini harus berdasarkan dengan 7 prinsip. Kembali lagi ke 7 lagi ya. Mulai dari kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, lalu ada berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan berkesinambungan. Begitu. Baik, jadi ada 7 prinsip agar tujuan dari penataan daerah pemilihan tersebut dapat terwujud. Lalu Ibu, saya mewakili teman pemilih dan juga sebenarnya ini pertanyaan saya sendiri Bu, sebelum bergabung di Komisi Pemilihan Umum begitu. Oke, apa itu? Bagaimana Ibu mekanisme untuk menetapkan alokasi kursi di DPRD ini sendiri? Oke, ini tentang alokasi kursi sebenarnya ini adalah pertanyaan yang cukup luas dan cukup menyita waktu sebenarnya untuk dijelaskan. Namun saya tidak menyalahkan bahwa pasti banyak yang penasaran kenapa bisa kursi di Kabupaten Lahat segitu begitu ya. Betul sekali Ibu. Saya akan coba menjawab secara singkat dan semoga bisa dipahami. Kita kembali lagi ke pedoman kita ya di PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum. Khususnya disebutkan itu di pasal 8. Dijelaskan. Di situ dijelaskan tentang alokasi kursi DPRD. Pada pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa jumlah kursi anggota DPRD itu minimalnya 20 dan maksimal di 50. Nah, pada saat tahun 2022 Kabupaten Lahat sedang dalam penataan daerah pemilihan dan penetapan daerah pemilihannya di tahun 2023, itu penduduk Kabupaten Lahat mencapai lebih dari 400.000 penduduk. Nah, sesuai kita kembali lagi nih ke PKPU nomor 6 tahun 2022 tersebut. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 huruf E itu menyatakan bahwa jumlah penduduk yang lebih dari 400.000 tapi tidak lebih dari 500.000 maka didapati jumlah alokasinya tuh 40. Oleh karena itu ketika pemilu dan pilkada kemarin Kabupaten Lahat memiliki jumlah alokasi senilai 40. Nah, pertanyaan selanjutnya nih misalnya kan, sehingga untuk penataan dapil selanjutnya apakah berubah atau tidak nih jumlah alokasi kursi di Kabupaten Lahat? Itu kita tetap berpedoman ya kepada PKPU tentang penataan dapil nantinya dan juga itu berkaitan dengan jumlah penduduk Kabupaten Lahat tadi, Des. Seperti itu. Oh, jadi teman pemilih untuk menentukan alokasi kursi di DPRD, kita berpatokan pada PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah itu sendiri. Iya. Nah, sebenarnya kami bersama teman pemilih ini banyak sekali yang ingin diulik dari alokasi penetapan kursi di DPRD. Tapi seperti yang Ibu katakan bahwa ini pasti memakan waktu yang cukup panjang, Ibu. Mungkin nanti kami akan memberikan ruang tersendiri untuk kita bersama teman pemilih membahas seputar tentang alokasi kursi di DPRD ini sendiri. Ibu, karena keterbatasan waktu nih, kita langsung saja ke pertanyaan penutup nih, Bu. Ibu, apa saja menurut Ibu yang perlu dievaluasi dengan pemilu dan pilkada di 2024 dan harapan Ibu terkait dengan pemilu pilkada di 2029. Silahkan Ibu. Baik, penyelenggaraan pemilu itu diselenggarakan dengan dalam satu konteks dan konteks ini sangat berbeda-beda. Penyelenggaraan pemilu sebelumnya tahun 2014 berbeda dengan tahun 2019. Begitupun penyelenggaraan tahun 2019 juga berbeda dengan tahun 2024. Nah, yang kami temukan di pemilu 2024 ini banyak hal unik ya. Dan juga kami banyak menemukan pengalaman dan ilmu-ilmu yang kami dapati. Sehingga banyak pelajaran yang untuk kami ke depannya gitu. Dan tidak dipungkiri dalam dunia kepemiluan ini pasti ada pro kontra. Dan tidak mungkin semuanya berjalan dengan mulus tanpa adanya riak-riak permasalahan. Tapi semuanya kami lalui dan kami hadapi. Dan juga terhadap regulasi yang kompleks dan dinamis ya, di mana regulasi tersebut sering berubah dia Des, seiring pelaksanaannya, baik melalui peraturan KPU atau keputusan MK dan peraturan lainnya. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara ya, yang harus kita pastikan
regulasi ini sebaiknya harusnya settle sebelum tahapan itu dimulai. Harapan saya baik pemilu maupun pilkada ke depannya akan terlaksana lebih baik dan lebih baik lagi. Dan juga harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Lahat semakin sadar nih atas penggunaan hak pilih mereka dalam tiap penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan. Karena satu suara itu sangat berarti ya bagi masa depan daerah bahkan bangsa, seperti itu. Baik Ibu, saya dan teman pemilih tentunya ikut mengaminkan segala harapan baik di pemilu dan pilkada di 2029. Nah, untuk teman-teman pemilih juga jangan lupa untuk menyumbangkan suaranya di pemilu baik pilkada 2029 mendatang, karena satu suara itu menentukan nasib dari Indonesia 5 tahun mendatang. Baik Ibu, sebenarnya saya berat sekali nih Bu mengakhiri obrolan kita yang sangat hangat dan menarik ini. Namun Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada Ibu Elva yang sudah menemani kami mengenal divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Siap, sama-sama Desti. Dan tentunya terima kasih kepada teman pemilih yang sudah setia mendengarkan obrolan kita pada hari ini. Tetap setia di podcast KPU Kabupaten Lahat episode selanjutnya, tempat kita ngobrol santai soal pemilu dan demokrasi. Saya Desti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.